Selamat pagi, it's Deb here. Aku ada di Cilacap. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Udah berapa bulan udah gak ketemu lagi. Jadi hari ini spesial banget karena hari ini aku udah jauh banget dari Semarang. Jadi di sini hari ini aku sebenarnya di Cilacap itu mau mampir ke kondangan temen aku. Beliau ini kakak kelasku dari alumni Rohis, dari alumni SMA 1 Semarang. Sekarang mumpung hari liburan, mumpung masih di Cilacap, aku nanti bakalan jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah yang pasti. Setelah aku baca-baca sedikit-sedikit itu ternyata Cilacap itu tentang Belandanya banyak banget gitu. Jadi kayak wow, like amazing, like. Oke, sekarang aku langsung lanjut buat naik sepeda. Yes, that's my bike. I mean, not necessarily buying my bike, but itu bukan sepeda kepunyaan aku. Yes, kok bisa sih? Ya dong, karena aku minjem ke om dan tante aku. Since aku di Cilacap ini tinggalnya bareng mereka. So, makasih om dan tante. Thank you. Balapan bu, gua salib loh. Sih. Today aku rencananya mau ke Kerkhof atau Taman Makam Belanda. Ya, itu Kerkhof itu ibaratnya tulisannya church atau kirk. Jadi sebagai Norwegian learner yang suka belajar bahasa Norwegia ini, aku dengar kata kirk itu literally the same sama kirke, which is the same meaning yaitu church. Jadi sebenarnya Kirkhof ini lebih tepatnya taman pemakaman umum yang biasa ada di sebelah gereja Belanda pada waktu itu. Oke, nah kita bakal lanjut langsung ke Kerkhof. Ya, hari ini emang agak unik sih karena mampir ke pemakaman dulu ya kan, tapi bukan ziarah. Oke, let's go. No way. New VR4 Kirkhof. Oh my god. Gak nyangka banget sih kalau ternyata di Cilacap itu ada pemakaman asli Belanda di mana udah ada sejak tahun 1800-an. Jadi masih lebih tua di Semarang sih sebenarnya, cuman sekarang di Semarang udah gak ada. So inilah yang satu-satunya masih utuh yang ada di Indonesia. Hanya sih ada sekitar 140-an makam sejak awalnya, cuma setelah 2015 setelah didata dan didaftarkan jadi cagar budaya, sekarang cuma sekitar 117 kalau nggak salah. Hiras, disinilah tempat beristirahatnya. Mana khelefte, akhente, IM Kinski, Banyumas, masih dengan ejaan lama, dengan full bahasa Belanda. Juga tahun-tahunnya pun dari 1800 kan tuh gila banget, masih dijaga gila. Jadi inilah salah satu Kirkhof dari banyaknya Kirkhof di seluruh Indonesia yang masih utuh. Begitulah. Sebenarnya aku setelah lulus dari sekolah, aku adalah seorang tour guide. Jadi setelah sekolah aku langsung ambil pekerjaan tour guide, dan dari sana aku belajar banyak tentang sejarah-sejarah. Jadi makanya hari ini aku jalan-jalannya itu lebih fokus ke sejarah. Dan juga di sini yang pasti aku open banget sama semua agama karena aku ada di Kirkhof atau pemakaman Kristen, Katolik atau Nasrani ya, I would say. Jadi ya agak naas kalau bisa tahu tentang bagaimana sih dibalik peperangan-peperangan itu dan juga outcome-nya dari semua peperangan itu bagaimana. Aku sendiri juga kayak agak sedih gitu.
Gak kepengen kejadian hal ini berulang lagi seperti itu ya. Pasti sejarah itu kita belajar tujuannya untuk evaluasi lah. Ini kenapa kayak semacam ada makam-makam kuno dan juga makam-makam modern lah. Alasannya karena memang di sini itu udah dijadikan sebagai tempat pemakaman umum atau TPU. Dan ya kita tahu ada bedanya dong TPU sama makam pahlawan. Jadi di sini lebih mostly-nya sekarang dipakai untuk tempat bersemayamnya umat Kristiani. Jadi semuanya disemayamkan di sini. And we got a skull over here, melambangkan kematian. Kenapa harus dicoret-coret gitu loh? Ini cagar budaya loh, please. Buat prostitusi pula, PSK nggak tuh? Semoga pemerintah Cilacap bisa membenahi ya. Orang pesisir. Aduh, jauh-jauh dari utara, pengennya ngampirnya juga pesisir juga. That's me. The next destination is coming. In 100 meters, your destination will be on the right. Iya Mbak Google, thank you so much. Welcome. Ini dua. Let's go. Goyang terus. I'm not a fan of dangdut actually, tapi ya udah seru. Ya, paham ritmenya ya. Okay, now we are starting our journey. Lele, bener kan? Is that a catfish? Mas Dino, kamu ngapain di sini? Oh, kamu hanya penarik audiens, penarik target konsumennya. Cuaks. Bronto, hello Bronto. Why are you so lazy? You are supposed to be finding leaves over the trees. Why are you looking at the lake? It's nothing. It's literally nothing. You cannot eat them. You cannot eat lele ya. So why are you staring at them? Oh no, you are staring at me. No way. Hello. Why are you so lazy? Come on lah, get up. I don't want you to be like that. No way, your body has hole. Oh my god. And the anus. No, is that an anus? Is that going to be the tail? No. Oh. Oke, sekarang gue mau bahas tentang Benteng Pendem ini. Benteng Pendem atau Kusbaterai of the Lantung Cilacap adalah sebuah benteng bersejarah yang berdiri dengan megah di tepian Cilacap, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya ada di Pantai Teluk Penyu. Jadi benteng Pendem ini sudah ada sejak tahun 1861 dibangunnya, namun selesai pada tahun 1879 dengan luas wilayah yang mencapai 10,5 hektar. Bayangin aja tuh, lumayan luas. Jadi kalau aku ngekspornya tuh ya agak gitu-gitu aja sih, nggak terlalu full, jadi it's okay lah gitu. Di sini aku menemukan beberapa ruangan yang telah diidentifikasi sesuai fungsi dari ruangan tersebut, yaitu adalah ruang barak, ruang akomodasi, ruang penjara, ruang rapat, dan lain-lain. Dan konon katanya sih, aku baca sedikit-sedikit tentang beberapa artikel tentang news terbaru tentang Benteng Pendem ini. Jadi ada sekitar 90% ruangan yang telah teridentifikasi keasliannya dan fungsinya. Dan konon katanya lagi
Jadi ini ada sebuah terowongan bawah tanah yang membawa orang-orang pada zaman dahulu itu untuk menyeberangi laut, ya, untuk menyeberangi laut menuju ke Pulau Nusa Kambangan dan sebaliknya. Mendaki guys di atas fort the Cilacap. Ya, ada tupai, look. Cokit, ayo lompat. It is so dark. Virtual tour. Buat logistik dan akomodasi ya. Nice. Keunikan dari Benteng Pendem ini ternyata wow, unbelievable. Ternyata Benteng Pendem ini kalau pada masa 1800-an dulu itu berbentuk segi 5, which is mind blowing karena di kota Semarang itu dulu juga ada bentengnya yang sama dengan segi 5, persis banget seperti ini nih fotonya. Jadi di kota Semarang itu juga ada namanya Benteng Fifth Hook, which is the same sama Benteng Pendem ini. Di kemudian hari terjadilah peperangan dunia yang kedua yang mencapai Asia Pasifik, di mana Jepang ini menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Desember 1941, dan akhirnya Jenderal Imamura bersama soldiernya pada tahun 1942 mendarat di Pulau Jawa dan menyatakan bahwa Hindia Belanda itu sudah tidak ada lagi. Orang-orang Jepang itu mampir ke daerah Asia Tenggara untuk dijajah dalam rangka untuk mengeruk SDM dan juga SDA yang ada di Asia Tenggara ini, dan bahkan menjadi beberapa pangkalan-pangkalan logistik dan juga untuk merekrut soldier-soldier asli dari Indonesia untuk mengikuti peperangan mereka, seperti itu. Dan kemudian hari yang pasti terjadilah Hiroshima Nagasaki. Kita udah tahu itu bagaimana ceritanya Oppenheimer keluar. Dan pada tahun 1945 itu hingga 1949 pasukan Sekutu menduduki Benteng Pendem ini. Dan kemudian hari pada tahun 1950 Indonesia merdeka secara de facto dan juga secara fisiknya semua udah diambil alih oleh Indonesia secara pemerintahan, dan Benteng Pendem ini udah nggak difungsikan lagi selama 2 tahun. Namun pada 1952 TNI Benteng Loreng atau RPKAD Kesatuan Jawa Tengah mengambil alih Benteng Pendem ini menjadi pusat latihan pertempuran dan pendaratan laut hingga 1965, hingga sampai sekarang ini menjadi tempat wisata yang cukup populer bagi para pengunjung. Dan bahkan ada sekitar 50 lebih ekor rusa yang dibebas liarkan, berkeliaran bebas di daerah Benteng Pendem ini. Mereka feel free, mereka jalan-jalan, gak ada kandang, gak di kandang gitu. Tapi katanya sempat dimasukkan kandang gitu. Cuman sekarang udah dilepas, hooray. Dan ini adalah sebuah simbol harmoni antara sejarah dan juga alam gitu. Jadi unik banget sih. Lagi ngapain itu? Lagi ada bosku. Udah ya, bye. Thank you for today. Wah. Kemana?
skal du? Kom hit da. Jeg trenger å oppføre min fett. Assassin's Creed tuh. Ya nggak sih, kalau Assassin's Creed franchise-nya dibuat temanya di Indonesia bagus sekali ya. Apalagi kita punya relasi dekat dengan Arab. Karena Assassin dari Baghdad, dari Yerusalem, dari Acre, dari Palestina. Yes, Altair, aku udah kalah. Ana fan-nya Altair. Jadi Assassin. Boys will always be boys. Ini aku bisa memperagakan sih kalau jadi prisoner. Coba aku masuk deh. So the prison is like this. Bayangin aja deh betapa gilanya. Gak bisa berdiri, terus juga makan pun gimana, berak gimana, mau BAB mau BAK susah. Ternyata gini nih, betapa gilanya zaman perangan pada waktu itu. Ini aku dodok nih, baru beberapa menit udah pegel. Bayangin aja udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gila. Aduh. Ngeri bos. Ya. Udah balik. It's so dreadful. Dread petir. I'm so exhausted and I have to go back by bicycle. So it's going to be nice. Now I'm back to the streets. Back to the streets. Balik lagi ke jalan, udah selesai nih di pendek vlognya. Mau kemana lagi? Mau balik.